perubahan dari benih menjadi tunas, lalu dari tunas keluar cabang-cabang ranting menjadi pohon yang besar. Perubahan itu terus sampai menghasilkan bunga dan buah dan mendatangkan faedah. Dan ini sebuah analogi atau gambaran tentang tema tahun ini, yaitu everything must be changed. Segala sesuatu harus diubah, menyangkut paut sistem ibadah kita, menyangkut paut penyembahan kita, menyangkut paut pengiringan kita akan Tuhan, menyangkut paut kesabaran kita, menyangkut paut kasih kita, menyangkut paut kesalehan kita, menyangkut paut kekudusan kita, menyangkut paut kesetiaan kita, harus terus berubah menuju kepada yang terbaik. Nah, di bawah tema besar tahun ini, everything must be changed ini, saya menyampaikan kepada kita sebuah subtema pada minggu ini, ubah sikap setelah mendengar firman Tuhan. Change attitude after hearing the word of God. Change attitude after hearing the word of God. Jadi ubah perilaku, attitude kita, sikap hati kita, tindakan kita yang mungkin belum lurus. Setelah dengar firman Tuhan, mari kita ubah. Dan ubah yang dimaksudkan yaitu apa yang firman Tuhan katakan. Mari bukan saja kita dengar, tapi kita akan melakukan apa yang Tuhan sampaikan, perintahkan kepada kita. Nah, untuk itu mari kita membaca kebenaran firman Tuhan dalam menuntun dan membimbing kita untuk memasuki bagian-bagian perubahan. Matius pasal 7 ayat 24 mulai sampai dengan ayat 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ayat 26, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dari bacaan ini, firman Tuhan yang baru kita dengar, yang baru kita baca ini, kita mendapatkan bahwa Yesus ngomong tentang dua kelompok orang yang ada pada sebuah tempat, yang dengar firman Tuhan yang sama. Tempat itu mungkin gereja, tempat itu mungkin lapangan KKR, tempat itu mungkin sebuah lokasi seminar, tempat itu barangkali sebuah persekutuan. Pokoknya ada sebuah tempat di mana pada tempat itu firman Allah disampaikan dan terdapat dua kelompok orang. Pada saat Yesus bicara kebenaran ini, Tuhan Yesus mau ingatkan kita semua yang saat ini hadir dalam persekutuan berjemaat ini, bahwa kita semua dalam ruangan ini ada pada satu tempat, mendengar firman Tuhan yang sama, mendengar khotbah yang sama, mendengar kebenaran firman Allah yang sama. Dan di dalam setiap kelompok, we get two group inside. Di dalam setiap kelompok kita mendapatkan dua kelompok orang di dalamnya. Number one, kelompok orang yang pertama, nanti kita lihat
Kedua mereka sama-sama mendengar firman Tuhan karena ada pada satu tempat. Both of them hear the word of God together. Jadi mereka, dua kelompok orang ini atau dua orang ini pada satu tempat bersama-sama dengar firman Tuhan. Dan kelompok yang pertama ini adalah, Anda bisa baca dengan baik ya di belakang. Mereka yang melakukan apa yang telah didengar. Those who do what has been heard. Ini kelompok yang pertama. Jadi ada di dalam satu tempat, ada dalam satu gereja, ada dalam satu lapangan KKR, ada di dalam satu persekutuan. Dan sekali lagi, we write underscore and we speak about once of them. Saya menggaris bawahi salah satu dari mereka, dan yang pertama adalah mereka yang melakukan apa yang telah didengar sesuai dengan Matius pasal 7 ayat 24, ayat 24 dan 25. Those who do what has been heard. Mereka melakukan apa yang mereka dengar. Sesuai dengan apa yang ada di dalam ayat ini. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Dan orang yang melakukan apa yang ia dengar dari mulut Tuhan, Tuhan melebeli hidupnya dengan jabatan orang bijaksana. God labeling that man, he has what we call knowledge, what we call submitting people, orang ini dilabeli dengan orang yang punya pengetahuan, hikmat, orang yang memiliki penaklukan diri. Orang ini disebut wise man, orang yang bijaksana. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, barangkali kita bisa sedikit memahami apa maksud daripada disebut kelompok orang, those who do what has been here. Orang yang mendengar dan melakukan. Coba kita pikirkan bersama-sama. Lalu saya coba juga sodorkan beberapa pemikiran penting buat kami. Sebenarnya ini sederhana untuk memahaminya, yaitu kalau firman Tuhan berkata, jangan dendam sama orang, ampuni orang punya kesalahan. Sederhana saja, lakukan itu. Ini yang disebut orang bijaksana, wise man. The man that has wise or knowledge, orang yang memiliki kebijaksanaan dan pengetahuan. Dia mendengar dan dia melakukan. Ketika firman Allah berkata, oh jangan bersinah,
mendengarnya dan ia melakukannya. Oh, jangan selingkuh. Oh, jangan menipu. Oh, harus berdamai dengan sesama. Oh, harus menolong sesama. Oh, harus mengasihi sesama. Ketika kita mendengar itu, orang bijak, the wise man or the man have good knowledge, they follow the Lord's word. Orang yang bijaksana, orang yang punya pengetahuan baik, mereka akan berlaku sesuai dengan apa yang diperintahkan, apa yang disampaikan. Nah, kelompok orang ini ada di dalam gereja, ada di dalam persekutuan. Bapak ibu saudara-saudara yang saya kasihi, itu sebabnya saya bilang kan gampang dipahami. Karena sederhana, bukan? Bila disuruh memaafkan, bila disuruh kalau engkau ingin orang berbuat baik kepadamu, lakukan yang baik itu juga kepada orang lain lebih dahulu. Lakukan itu, bukan kita sekedar dengar and then we talk to everybody about that word, but we not follow commandment of the word that God tell to us. Kita tidak sekedar mendengar firman Tuhan lalu kita omong kepada orang lain kebenaran firman Tuhan itu, but we not follow what the word of God talk to us. Sedangkan kita tidak mengikutinya, kita tidak melakukan apa yang firman Allah katakan kepada kita. Dia bilang orang yang wise has wise and good knowledge. Orang yang bijaksana, orang yang memiliki pengetahuan yang baik itu adalah they hear the word of God and they do follow what the word of God command them to doing. Mereka akan dengar firman Allah dan perintah itu yang disampaikan lalu mereka melakukannya. That is man we call God and labeling them with wise and good knowledge. Itu yang dikasih label oleh Tuhan Yesus, orang bijaksana, orang yang punya pengetahuan baik. Nah, kelompok orang yang kedua adalah those who have not done what has been here. Mereka yang mendengar firman Tuhan tapi mereka tidak melakukannya. So they sit together in the main church but has different to hear the word of God. Mereka duduk sama-sama dalam ruang ibadah dengan firman Tuhan yang sama, tapi mereka punya perbedaan dalam menangkap firman Tuhan yang disampaikan. Yang satu yang pertama dengar dan melakukan, and the last and the second they hear the word of God but they don't do follow direction and commandment of the word were come out from the mouth of the Lord Jesus Christ. Mereka dengar firman Allah yang sama dan perintah itu yang keluar dari mulut Tuhan Yesus Kristus, tapi mereka tidak mengikuti dan melakukannya. Dan orang semacam ini dilabeli atau dikasih label seperti ini. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh, stupid, brutish man, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Nah, kadang-kadang kita bilang kita pandai. Sometimes we speak, we have knowledge.
hear the word of God. Tapi apa yang terjadi ketika kita dengar firman Allah? Banyak orang tidak bisa mengikutinya. Banyak orang berkata terlalu berat, terlalu susah. Bagaimana bisa hidup kudus? Bagaimana bisa hidup saleh? Bagaimana bisa memaafkan orang lain yang melukai, menyakiti hatiku? Bagaimana kehidupan saya yang terus diintimidasi? Saya bisa mengasihi orang-orang yang seperti itu. Bagaimana orang yang tidak menghormati dan menghargai saya? Sulit. Tapi Tuhan bilang, ampuni orang yang bersalah kepadamu dan doakan seterumu. If they ask you water, give them milk. If they slap your left cheek, give your right cheek. Kalau mereka minta air, berikan susu. Kalau mereka tampar pipi kiri, give your right cheek. Berikan pipi kanan. Kita mesti melakukan itu. Saya mau kasih tahu sama saudara, sudah 9 bulan ini saya memiliki waktu khusus masa corona. Sudah hampir 1 tahun nih masa corona ini. Jam 5 pagi saya, Ibu Gembala sudah bangun. Ibu Gembala memimpin 2 jemaat besar di dalam rumah kami untuk doa pagi. Saya ambil waktu cukup panjang untuk berdoa buat jemaat. Anda bisa bayangkan, saya mulai berdoa dari jemaat yang ada di Manulai 2, sebut satu persatu, turun sampai di Air Dona, masuk ke Manutapet, turun di Kapadala, lalu pergi sampai di Togololong, di mana Tanoh, lalu Bolok sana, lalu turun Damosain, sebut jemaat semua yang ada di Damosain, di Nunbaun Sabu, lalu turun di Fatufeto, turun di Fontaine, seluruh kota Kupang, masuk ke Oeba, terus pergi ke Naikoten, Oepura, terus sampai di jalur Apapulu, sebut satu-satu punya nama, lalu Oebufu, lalu Oebogo, lalu TDM, lalu Kota Baru, lalu Liliba, Naimata, Penfui, Baumata, sampai di Pak Arnold, Manu sana, turun kembali Oesapa kecil, Oesapa besar, jemaat yang ada di Tuak Lubang, yang ada di Tarus, yang ada di Puluti, yang ada sampai terakhir di Oilamasi, Pak Yes Pian. Dan di antara semua itu, saya doa mereka yang malas gereja juga datang. Saya doa mereka yang kadang-kadang suka bikin masalah, yang kadang-kadang juga di antara mereka dengan mereka tidak enak satu dengan yang lain. Singer, song leader, saya doakan semua. Pemusik, saya doakan semua. Bagian multimedia, sound, semua saya doakan supaya mereka jangan ada satu marah dengan yang satu, supaya jangan ada satu simpan hati satu dengan yang satu, supaya jangan ada sifat buruk satu dengan yang lain. Karena kalau kita memiliki perilaku itu, kita duduk pada ruangan yang sama, pada tempat yang sama, dengar firman Tuhan yang sama, tapi kita dilabelkan oleh Tuhan sebagai brutish man or stupid man.
sebagai orang bodoh, bukan wise man, bukan orang bijaksana. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus berhati-hati. Karena Tuhan Yesus angkat kasus ini ke permukaan. Karena itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. That's already done in 2000 years ago. But till now still happen among us. 2000 tahun yang lalu sudah terjadi, tapi sampai hari ini masih juga terjadi. Sama-sama duduk dalam ruangan karismatik Pentakustal, sama-sama dengar firman Tuhan, but still have man, God labeling him with word brutus and stupid. Tuhan masih kasih label bodoh dan idiot. Karena apa? Dengar firman Tuhan dari kiri, telinga kiri, from your left ear, and he go through to right ear and not stay in your heart. Dari telinga kiri tembus telinga kanan dan tidak pernah tinggal di dalam hati. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, dua kelompok ini ada, tapi saya berharap kelompok kedua ini perlahan-lahan habis, lenyap. Bukan orangnya, tapi perilakunya, sikapnya, supaya semua berubah menjadi kelompok orang, group of men that God labeling with speak the word, they are wise men. Tuhan kasih label dengan Tuhan berkata kalimat atau kata yang berkata orang bijaksana. Siapa itu? Who is the man that Jesus called and labeling with word the wise man? That's man hear the word of God and they do according the commandment of the Lord, to they do that. Yaitu mereka. Siapa orang-orang bijak itu? Yaitu orang yang dengar firman Tuhan dan perintah Tuhan dan melakukan, mengikutinya. Saya takut kita sudah lama di dalam gereja. Kita disebut orang-orang gereja akhir zaman. Sebab kelompok karismatik Pentakustal adalah kelompok yang digelar sebagai kelompok persekutuan akhir zaman, menyiapkan diri bagi kedatangan Tuhan. Saya khawatir kalau Tuhan datang lalu kita ketinggalan, sebab Tuhan bilang, you are the brutish man, you are the stupid man, you are the idiot people. Kamu adalah orang bodoh, idiot, orang yang tidak mengerti. Dengar firman Tuhan, duduk dalam gereja. Barangkali saudara itu kaum wanita, barangkali saudara itu kaum bapak, barangkali saudara itu kaum muda, barangkali saudara itu remaja, barangkali saudara itu pemusik, singer, song leader, bagian multimedia, bagian sound. Barangkali saudara itu adalah orang yang sibuk menerima tamu dan lain-lain, mengurus dalam gereja ini, mengatur dan lain-lain kegiatan dalam gereja. Tapi Anda tidak mengikuti apa yang Tuhan omong menyangkut holiness, faithfulness, and submit. Menyangkut kekudusan, kesucian dan kesalian dan penundukan diri kepada Tuhan. Nah, kita sudah dengar bahwa ada dua kelompok orang ini. Dan dua kelompok orang ini
orang yang melakukan dan yang tidak melakukan firman Tuhan, kedua-duanya ternyata bersemangat, bekerja keras untuk membangun iman mereka. Ini nampak, ini kelihatan. Those who do and those who don't do God's word are both eager to work hard to build their faith. Jadi dua kelompok ini, yang melakukan firman Tuhan dan yang tidak melakukan firman Tuhan dalam gereja, dalam kelompok orang Kristen, dua-dua bergairah, bersemangat untuk melakukan sesuatu, membangun sesuatu. Orang yang melakukan firman Tuhan, firman Allah berkata, Yesus berkata, kalau dia bikin sesuatu, landasannya kokoh dan kuat. He built his house on the rock. Dia bangun rumahnya, rumah percayanya, rumah imannya di atas batu karang. Saya kira saudara masih ingat nyanyian tempo dulu di dalam gereja-gereja yang lama. Ada yang kita mungkin masih ingat nyanyian batu karang yang teguh, engkau perlindunganku. Lalu terus apa lagi? Yang punya makna, batu karang itulah Kristus. Jadi orang yang dengar firman Tuhan lalu melakukannya, ia membangun perjalanan kehidupannya semua untuk kemuliaan Tuhan. Sebab di atas batu, artinya Kristus itu batu, di atas batu. Jadi semua untuk Tuhan, segala untuk Tuhan, semuanya untuk Tuhan. Tidak untuk satu pun buat dia, semua bagi Tuhan. Di atas batu itu dia lakukan segala sesuatu. Dia membangun segala sesuatu di atas batu karang itu. Sama seperti Yohanes Pembaptis yang dia katakan, waktu dia lihat Yesus dan orang-orang berkata, lihat itu anak domba Allah, dia bilang, let him be increased and me be decreased. Biar dia makin bertambah-tambah dan saya makin berkurang-kurang. Orang yang melakukan firman Tuhan selalu bikin apa? Tuhan disanjung, Tuhan dimuliakan, Tuhan diagungkan, Tuhan diapresiasi, Tuhan dihormati. Tapi orang yang mendengar firman Tuhan lalu tidak melakukannya, dia bersemangat juga membangun kekristenan, membangun perjalanan imannya menurut dia. Pengalaman saya, kalau orang dengar firman Tuhan dan tidak melakukannya, tapi dia mau sibuk kerja dalam gereja hanya untuk cari nama, untuk supaya dipuji. Kalau dia bantu orang, dia ingin dia punya nama disebut. Kalau dia nyumbang besar, dia ingin supaya di warta minggu atau di pengumuman gereja disebutkan namanya. Nama Tuhan jangan disebut, namanya disebut. Maka itu gereja-gereja lama dulu, saya masih ingat kan, orang kasih persembahan atau perpuluhan mesti dibaca tiap minggu. Kalau ada satu nama yang dia beri lalu tidak dibaca, pulang dia suka ngamuk. Semua orang dia bisa ke telepon majelis dan berkata, kenapa nama saya tidak dibaca? Ini bukti dengar firman Allah tapi tidak melakukan. Sehingga dia sibuk bekerja, sibuk membangun, sama dengan yang dengar dan melakukan, sibuk membangun. Tapi the second man, he built on the sand. And when rain come and flood come and winds blow, all broken and fall down. Orang yang seperti ini, ketika cobaan, tantangan datang
seperti banjir, seperti angin badai, lebih gampang roboh, lebih gampang terbabit, lebih gampang berbuat dosa, lebih gampang hancur, lebih gampang terbawa. Tetapi orang yang mendengar firman Allah dan melakukannya, he built his house, he built his faith on the rock, and when rain come and flood come and winds blow, orang yang mendengar firman Allah dan melakukannya, ia membangun iman percayanya, segala itu bukan di atas batu karang yang teguh itu. Dan waktu hujan datang, waktu banjir datang, waktu badai tufan datang, dia aman, dia kokoh, dia kuat. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan, orang yang melakukan firman Tuhan bersemangat membangun iman mereka pada dasar yang kokoh. Orang yang dengan firman Tuhan dan tidak melakukannya bersemangat membangun iman mereka, tapi di atas pasir atau lahan yang labil, sama-sama buat kegiatan. Dia bisa ada di dalam, yang kedua ini bisa ada dalam kor, bisa menyanyi, tapi dia tidak bertobat, tidak lakukan firman Tuhan. Dia bisa main musik, dia bisa singer, dia bisa song leader, dia bisa di multimedia, dia bisa di sound, dia sibuk kerja juga, tapi dia tidak bertobat, tidak melakukan firman Tuhan. Dia sibuk datang gereja, dia sibuk nyumbang, tapi dia tidak melakukan perintah Tuhan untuk hidup benar, hidup kudus. Sama-sama itu landasannya di atas pasir. Sehingga kalau ada godaan sedikit, ada bujukan dosa sedikit, ada sesuatu yang tidak enak sedikit, langsung dia tersinggung, dia manen, dia tidak suka lagi bersekutu. Dia bilang, wah, saya sudah berkorban banyak, tapi sepertinya tidak ada yang memperhitungkan. Saya punya lelah, letih, dan lain-lain. Nah, ini bangun di atas pasir. Tapi kalau bangun di atas batu, dia tahu bahwa semua dia letakkan di atas batu. Sama seperti orang yang mendengar firman Tuhan dan tidak melakukan, semua dia letakkan di atas pasir, sehingga ambruk dan hancur semuanya. Sedangkan di atas batu akan tinggal tetap. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, people who practice God's word are eager to build their faith on a solid foundation on the rock. Tapi mereka yang dengar firman Tuhan sama-sama buat kegiatan, semangat. They also eager to build their faith, but on the sand, di atas pasir. Anda lihat di dalam gereja itu, ada orang yang sibuk datang gereja, tapi dasarnya bukan untuk mengucap syukur kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, tapi pola pikirnya supaya pendeta tahu dia datang gereja, supaya biar orang tahu bahwa saya bukan orang kafir, supaya orang tahu bahwa saya orang yang rajin ke gereja. Tapi bila kita rajin itu semua dan kita tidak submit kepada keinginan Tuhan untuk kita hidup saleh, kudus, benar, that is nothing and nonsense. Segala itu semuanya sia-sia, tidak ada artinya. Lain daripada orang yang dengar firman Tuhan dan melakukannya. Dia lakukan, dia datang ke gereja, dia datang menyembah, dia datang menyanyi, bukan supaya orang tahu dia punya suara bagus atau dia bisa menyanyi, tapi dia punya landasan berdiri, yaitu untuk menaikkan syukur kepada Tuhan. Saya datang ke gereja karena saya mengasihi Tuhan, karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi saya. Saya memberikan korban persembahan sebesar apapun, tidak bisa mengimbangi pengorbanannya di Golgota untuk saya, karena saya mengasihi pengorbanannya dan saya melakukan itu. Sehingga kalau dia dibujuk untuk berbuat sesuatu yang tidak benar atau menghentikan jam
ketika dibujuk untuk bikin dosa sedikit, dia sudah berangkat. Sebab di atas pasir. Jadi dua-duanya melakukan kegiatan, semangat kegiatan yang sama. Coba membangun, satu membangun sebagai the wise man, dan satu membangun sebagai foolish and brutish and stupid man. Jadi orang bodoh membangun dengan orang pintar membangun itu beda. Orang bijaksana membangun dan orang bodoh membangun itu beda. Kekristenan yang bijak dan kekristenan yang brutis, yang stupid membangun itu beda dasarnya. Saya mau kasih tahu, semua pekerjaan kita, pekerjaan dari dua kelompok ini, pada akhirnya akan ada alat uji yang sama bagi mereka. The test tool is the same. Alat ujinya sama, yaitu uji bangunan pekerjaan daripada kedua kelompok ini sama, yaitu number one, rain, hujan. Menurut Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27 itu tantangan ujian untuk perjalanan pembangunan iman kita itu, yang bijak dan yang bodoh itu dia punya ujian sama. Rain, hujan nomor 1, nomor 2 flood, banjir, nomor 3 winds blow, angin yang bertiup kencang atau hurricane. Jadi Anda lihat di sini ya, orang yang dengar firman Tuhan dan melakukan, dan orang yang dengar dan tidak melakukan, dia punya ujian sama. Orang bertobat, orang tidak bertobat, dia pun tantangan sama. Orang bertobat sakit, orang tidak bertobat juga sakit. Orang bertobat ada kekurangan, orang tidak bertobat juga ada kekurangan. Orang bertobat dapat sindiran olokan, orang tidak bertobat juga dapat sindiran olokan. Di rumah orang bertobat ada kematian, di rumah orang tidak bertobat juga ada kematian. Sama, yang coba digambarkan oleh Yesus, ujian atas semua pekerjaan dari dua kelompok ini sama. Sama-sama didera hujan, sama-sama didera dengan banjir, sama-sama didera dengan angin tofan. Hujan menggambarkan tekanan dari atas, sedangkan banjir menggambarkan yang mendobrak dari fondasi berdiri kita. Sedangkan angin satu gambaran mengenai pukulan telak kepada seluruh bangunan itu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, jangan berpikir bahwa ujian dan tantangan buat orang yang dengar firman Tuhan lalu laksanakan beda dengan orang yang mendengar firman Tuhan dan tidak laksanakan. Sama. Yang beda adalah endingnya. Sekali lagi, yang beda adalah endingnya. Ujian, pressure, difficulties, time fall on the two group that is same. Kesulitan, kesukaran, pressure, tekanan bagi dua kelompok ini sama. Tidak ada bedanya. Tapi endingnya, all of us can see how different among two of them. Endingnya Anda akan melihat bagaimana perbedaan di antara keduanya. Yang satu karena dibangun di atas pasir lenyap, sedangkan yang dibangun di atas batu karang stay cool and stay hard and stand hard because he built his faith
his house on the rock. Yang bangun di atas batu, endingnya berdiri kokoh kuat. Sedangkan yang bangun di atas pasir, endingnya adalah lenyap, hancur. Jadi, kalau sering orang bilang begitu, kita sama saja, Pak, itu bilang dia bertobat. Mak dia juga susah, sama kayak beta susah yang sudah bertobat. Kan orang suka bilang begitu, dia juga ada kekurangan, beta juga ada kekurangan. Sama saja, sama. Difficulties time, pressure time, famine time, that's same for all people. But ending, we can see and watching how different among them. Tantangan himpitan selalu sama buat kita semua. Tetapi kita akan melihat akhir, ending dari mereka yang melakukan firman Tuhan, yaitu berdiri kokoh sampai Maranatha. Dan yang di atas pasir lenyap pergi. Sebab itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 3 ujian tekanan dari atas, banjir yang menghantam fondasi kita, dasar kita berdiri, angin tofan yang menghantam seluruh seutuhnya bangunan kita, hidup kita. Kita tidak perlu takut dan gentar, karena our foundation we laid on the Jesus Christ. That is the rock where speak about hard foundation. Kita tidak perlu takut karena kita telah membangunnya di atas dasar yang kokoh dan kuat, yaitu batu karang yang teguh. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ajak kita mengarahkan mata kita kepada apa yang dicatat dalam Yakobus pasal 1 ayat 22. But be you doers of the word, tapi bagi kamu yang melakukan firman Allah, and not hearers only, dan hanya bukan mendengar saja. Sebab jika demikian kamu menipu diri sendiri. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab kalau kamu menjadi pendengar saja dan tidak melakukan, kamu menipu diri sendiri. Rasanya sebagai orang Kristen yang baik, tahu-tahu tidak. Jadi kita tipu diri kita sendiri. Kita tidak melakukan firman Tuhan, tapi kita bilang kita anak Tuhan. Kita tipu diri kita sendiri. Kita tidak hidup salah, tapi kita bilang kita anak Tuhan. Kita tipu diri kita sendiri. Karena itu, now in order to be a person who continues to change, one must become a doer of God's word, not just hearing. Sekarang, agar menjadi orang yang terus berubah, harus menjadi pelaku firman Tuhan, bukan sekedar mendengar. Sekali lagi, sekarang ini, agar menjadi orang yang terus berubah, harus menjadi pelaku firman Tuhan, bukan sekedar mendengarnya. Mari kita bangkit berdiri. We must become a doer of God's word, not just hearing. Kita harus menjadi pelaku, pelaksana firman Allah, bukan sekedar sebagai pendengar. Mari kami tunduk sejenak sebelum kita ambil